Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan Mata Lokal Lampung Insight. Mata Lokal kali ini akan menyajikan informasi menarik dan teraktual terkait dengan perpustakaan modern di Lampung. Dan inilah Mata Lokal Lampung Insight selengkapnya. Lampung kini telah resmi memiliki perpustakaan daerah alias Perpusda yang lebih representatif dari sebelumnya. Bahkan Perpusda yang telah dibuka sejak 7 Februari 2023 itu diklaim memiliki fasilitas modern seperti bioskop 3D dan fasilitas lainnya. Namun bangunan Perpusda yang memiliki 5 lantai tersebut belum sepenuhnya terpakai. Sejauh ini baru 2 lantai yang sudah digunakan. Pantauan Tribun Lampung pada Jumat 24 Maret 2023. Gedung baru dari perpustakaan modern masih memiliki batasan dalam fasilitas yang bisa dinikmati. Pengunjung hanya bisa menikmati fasilitas di lantai 1 bangunan utama dari perpustakaan modern itu saja. Di lantai 1 tersebut terdapat ruang informasi dan ruang baca utama. Lalu ada ruangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, musola, ruang laktasi atau ruang menyusui, pelayanan kesehatan dan pelayanan umum dan referensi. Kemudian ada juga aula, ruangan server dan pojok baca digital yang juga terdapat di lantai 1 gedung utama Perpustakaan Modern Provinsi Lampung. Berdasarkan data yang diterima Tribun Lampung sejak dibuka hingga pertengahan Maret 2023 ini, sudah ada sekitar 5.894 orang yang mengunjungi Perpusda modern tersebut. Jika merujuk blueprint Perpusda, bangunan itu terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung utama 5 lantai, gedung bundar tengah, gedung sayap kiri dan gedung sayap kanan dengan perkiraan luas bangunan gedung mencapai 10.000 meter persegi. Uniknya pula, konsep bangunan perpustakaan modern tersebut jika dilihat dari udara berbentuk elips-elips seperti bunga kopi. Ya Tribuners, untuk melihat sejauh mana fungsi Perpusda berjalan dengan baik atau tidak, terutama demi meningkatkan minat baca anak muda di Lampung. Kita sudah terhubung dengan pegiat literasi Lampung, Rudi Sabli. Halo, selamat siang Bang. Siang Mbak. Ya, Bang Rudi, bagaimana kabarnya Bang? Baik Mbak Mutiara. Oh, Alhamdulillah di tengah puasa-puasa ini, tapi terima kasih banyak loh Bang sudah menyediakan waktunya ya untuk Tribun Lampung untuk berbagi bersama dengan Tribuners. Nah, Bang Alhamdulillah. Rudi, terkait dengan Mm-mm. perpustakaan daerah, nah kan baru aja sekitar sebulan yang lalu lah bisa dikatakan perpustakaan ini sudah bisa dikunjungi oleh masyarakat di Lampung. Nah, seperti apa sih pendapat Abang terkait dengan perpusda modern ini yang sudah beroperasi di Lampung? Sangat senang Mbak melihatnya sebenarnya. Cuman masih ada hal-hal yang memang terus harus diperbaiki karena kalau saya datang kemarin ke sana ada beberapa gedung yang memang belum bisa digunakan sebagaimana mestinya. Jadi persiapan gedung yang jauh lebih lebih siap juga membuat daya tarik tersendiri untuk orang-orang datang ke sana sih. Oke, nah nih Bang, sebenarnya kan kalau di perpustakaan modern atau perpusda Lampung ini kan banyak banget katanya fasilitas modernnya, kabarnya tuh kan. Nah Betul. terus juga katanya bakal ada kayak bioskop dan lain-lainnya lah yang sangat kekinian atau anak muda banget tuh. Kira-kira menurut Bang Rudi ya benar, menurut Bang Rudi Ya. penting nggak sih Bang sebenarnya fasilitas-fasilitas yang tadi sudah Mutiara sebutkan? Kalau dibilang penting tergantung sudut pandang ya, tapi kalau menurut saya pribadi sangat perlu. Jadi
penting buat yang suka baca, nggak penting buat yang nggak suka baca. Tapi kalau menurut saya itu sangat perlu, karena di zaman sekarang kan literasi itu membaca itu bukan hanya baca buku, bukan hanya hal-hal yang monoton aja, tapi kenyataan kita tertarik dengan layar monitor. Apalagi dari data yang saya tahu, Lampung ini masih urutan tertinggi untuk minat baca yang rendah. Jadi sangat perlu, bukan penting nggak penting. Kalau menurut saya sangat perlu untuk supaya kita itu keluar dari zona minat baca yang rendah di Indonesia. Oke, nah Bang, kalau misalkan dengan kan sebenarnya kalau Lampung sendiri udah ada perpustakaan, nah, tapi kan ini Hmm, dibangun nih ya di dekat masih di daerah Kedaton, terus juga kan lebih oke. tampilannya lebih modern, terus bangunannya juga kayaknya lebih mewah dan megah nih Bang. Kira-kira nih dengan beroperasinya perpusda ini, apakah bisa meningkatkan minat baca anak muda di Lampung? Yang tadi kata Abang kan sebenarnya kalau untuk minat baca anak muda di Lampung sendiri masih termasuk kategori rendah ya Bang. Menurut Abang bisa nggak sih Hmm. meningkatkan minat baca anak muda Bang? Sebenarnya ya dengan beroperasinya sih semoga bisa menumbuhkan minat baca itu ya Mbak. Tentunya kita semua pihak, bukan hanya kami aja selaku penggiat literasi, berharap kehadiran Perpusda ini dapat meningkatkan minat baca anak muda Lampung dengan fasilitas modern yang lengkap. Karena kalau kita aja selaku penggiat yang gerak, orang tua atau pihak-pihak yang memang bertugas sebagaimana mestinya tidak mengajak anak-anak itu, bakal sulit sebenarnya. Karena kita aja selaku penggiat literasi aja kita mendatangi tempat-tempat ramai, keramaian supaya apa? Anak-anak ini sedari dini sudah dibiasakan untuk lebih baca loh gitu. Lebih Oke. mau membaca loh karena ya pribadi di lingkungan kita masing-masing kita bisa lihat apa ya, setiap anak-anak yang memang seharusnya dia bertumbuh dan berkembang dengan baca, kalistung, lebih banyak nonton YouTube dan lain-lain kan. Jadi sangat perlu menurut saya dengan kehadiran Perpusda ini. Oke. Nah tadi kan sudah disinggung nih ya Bang, kalau misalkan sebenarnya anak-anak zaman now lah ya, atau anak-anak zaman sekarang YouTube ini ya. lebih suka nonton video tuh ya, tadi kayak di YouTube, Hmm. TikTok atau media sosial lainnya gitu kan dibandingkan membaca. Nah dengan adanya Perpusda yang sudah saat ini beroperasi dengan berbagai fasilitas yang disediakan Bang, bagaimana melihat fenomena Perpusda ini di era digital saat ini Bang? Milad fenomena ini sebenarnya bagus banget untuk kita. Jadi kita selaku penggiat literasi itu bisa lebih semangat ngajak anak-anak untuk yuk baca yuk, yuk belajar yuk gitu. Tentunya kita sebagai para volunteer penggerak literasi juga fasilitas yang lebih lengkap, jauh lebih bagus untuk perkembangan saat ini. Karena kalau perpusda kita masih monoton, atau kita pribadi aja selaku penggiat literasi masih monoton untuk mengajak anak-anak menumbuhkan minat baca, ya anak-anak pasti sulit. Kayak kita juga sering beberapa kali, yuk baca yuk sambil kayak nontonin video, nontonin YouTube, tapi nontonin YouTube-nya itu sesuai porsi pembelajaran yang akan kita kasih gitu. Jadi amat sangat ya buat kita senang juga sih selaku penggiat literasi. Jadi bisa dikatakan sebenarnya apa ya, perlu pembaruan-pembaruan gitu ya untuk meningkatkan minat baca dari kaum muda gitu, khususnya di Lampung sendiri. Nah tadi kan kata Bang Rudi sendiri salah satunya adalah lingkungan ya Bang ya, karena lingkungan ini Ya, memiliki peranan penting untuk bisa mempengaruhi anak muda ini supaya minat bacanya itu meningkat, seperti itu ya Bang ya. betul. Karena kita Oke. sudah membiasakan dengan gadget bermain game tanpa Mm-mm. belajar. Oke. Itu. Kita di tempat Jadi umum juga kadang-kadang sering ngobrol sama orang tuanya, ya benar-benar di tempat umum ya, kayak di Kampung Elephant Park, terus di mana PKLR yang memang kita biasa datang ke sana, itu orang tuanya ya sudah membiasakan anak-anak itu nonton video tanpa ya udahlah lu mau nonton apa aja gitu. Sementara kan di YouTube itu atau anak-anak nonton video tanpa pengawasan itu terlalu ekstrim untuk mereka apa ya, ngebuka banyak hal yang di luar konteks usia mereka gitu. Jadi oke. kita harus membiasakan orang-orang terdekat dari anak-anak atau di lingkungannya apa ya, mendamping itu jauh lebih penting sih menurut saya. Nah, Bang, jika berdasarkan mungkin angka lah ya, jika dihitung berdasarkan angka, kira-kira seberapa besar peranan dari Perpusda ini untuk meningkatkan minat baca, Bang, kaum muda di Lampung? Persentase angka deh menurut Abang.
Dari 0 sampai 9 nih ya. Ya, dari 0 sampai 10 lah. 10 kan. Janganlah 9 lah, 10 terlalu sempurna nih. Oke, oke. Berapa tuh Bang kira-kira? Kalau dari 0 sampai 10 menurut saya ya, dengan yang sekarang semoga aja ke depannya Perpusda bisa ngikutin era digital dan lain-lain. Ya mungkin pas hadir kemarin di 6,8 lah. Oke. Bisa dikatakan sudah melewati KKM itu ya, 6,8. Supaya Ada cari aman juga komanya sih ternyata. sebenarnya. Oke. Nah, mungkin harapannya Bang ke depannya untuk Perpusda di Lampung sendiri, harapannya seperti apa Bang? Mungkin melakukan kegiatan bersama dengan berbagai komunitas untuk meningkatkan minat baca atau seperti apa Bang harapannya untuk meningkatkan minat baca masyarakat di Lampung nih Bang, khususnya kaum muda. Kalau harapan yang terpenting sih Perpusda bisa ngikutin perkembangan zaman ya Mbak. Karena di era digital sekarang, terus di Gen Z kita ini yang memang males ke perpus, lebih banyak nongkrong di kafe, yang mungkin Perpusda bisa membuat formula-formula baru untuk ngebuat Gen Z sekarang itu lebih mau datang ke Perpusda. Ya bisa kita ngadain kegiatan bersama, kita bisa coba yuk kita konsep bersama yuk mau seperti apa Perpusda ini supaya bisa didatangi oleh anak-anak untuk menumbuhkan minat baca. Itu Oh, sih kalau menurut saya kita coba cari formula terbaik sama-sama karena kalau nggak dari kita siapa lagi? Kalau kita oke. nggak duduk bareng, mau kapan lagi? Oke, mantap. Luar biasa Semboyan nih Bang Lampung Rudi. banget kan? Mm-mm. Ya semoga saran Gimana? dari Bang Rudi dan harapan Bang Rudi ini bisa terwujud ya Bang dalam waktu dekat Ya, ini atau nanti amin. dalam jangka panjang. Amin. Iya. Baik, Bang Rudi mungkin itu saja Bang Rudi pertanyaan atau diskusi kita pada siang ini. Terima kasih banyak Bang Rudi atas waktunya. Sama-sama, Mbak. Ya, selamat kembali beraktivitas ya Bang ya. Siap. Oke, nah Tribuners tadi kita sudah mendengarkan wawancara langsung ya terkait dengan seperti apa atau bagaimana fungsi dari Perpusda ini untuk meningkatkan minat baca kaum muda di Lampung bersama dengan salah satu penggiat literasi yaitu Bang Rudi. Nah, terkait dengan hal tersebut Tribun Lampung pun sudah membuat rangkuman atau ringkasan mengenai fakta dari konsep bangunan Perpusda di Lampung atau perpustakaan modern di Lampung. Ya, Tribuners, konsep bangunan Perpusda menurut rancangan pada tahun 2018, yang pertama, bangunan Perpusda ini kalau dilihat dari udara berbentuk elips-elips seperti bunga kopi. Yang kedua, bangunan ini terdiri dari 4 gedung, yaitu gedung utama 5 lantai, gedung bundar tengah, gedung sayap kiri dan gedung sayap kanan dengan perkiraan luas bangunan gedung mencapai 10.000 meter. Lalu fakta ketiga, kebutuhan ruang pada masing-masing gedung pada gedung utama 5 lantai, yakni lantai 1 untuk lobi, ruang informasi atau e-library, dan ruang baca utama. Lalu lantai 2 untuk ruang baca utama dan e-library, lantai 3 untuk ruang baca utama dan ruang deposit serta buku-buku dengan konten lokal. Lantai 4 untuk kantor pengelola dinas perpustakaan dan terakhir adalah lantai 5 untuk roof garden. Fakta selanjutnya, perpustakaan ini juga nantinya akan dilengkapi dengan ruang diskusi dan belajar yang sudah tersambung dengan jaringan Wi-Fi super kencang. Lalu fakta yang kelima, ada fasilitas lain. Untuk gedung sebelah kiri akan ada ruangan perpustakaan disabilitas dan anak-anak. Fakta yang keenam, gedung bagian kanan ruangan anak dijadikan tempat gerai UKM, ATM, kafe, bioskop umum dan bioskop 6 dimensi untuk kapasitas 18 orang. Ketujuh, kemudian untuk lantai 2 akan digunakan sebagai perpustakaan umum
yang dikonsep tidak bersifat dingin antara kursi dan rak buku benar-benar terpisah. 8 koleksi buku akan ditambah dengan buku-buku yang bisa mengedukasi semua kalangan, termasuk dengan melengkapinya dengan jurnal-jurnal internasional serta dipersiapkan berbagai macam fasilitas yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, Tribuners, tadi adalah sedikit rangkuman dari Tribun Lampung terkait dengan fakta mengenai bangunan perpustakaan modern di Lampung yang baru saja beroperasi pada tanggal 7 Februari 2023 lalu, dan terhitung ya sampai saat ini ternyata perpusda ini sudah ada sekitar 5.000 pengunjung yang datang. Wah, luar biasa sekali. Nah, Tribuners, untuk berbicara tentang fungsi dari gedung perpustakaan daerah di Lampung ini terkait dengan apa sih kira-kira peran dari gedung perpustakaan daerah ini, apakah dapat meningkatkan minat baca dari kaum muda di Lampung, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, yaitu Koordinator Komunitas Jendela Lampung, Bang Fandi. Halo, selamat siang Bang Fandi. Halo, selamat siang Bang Fandi. Ya. Ya. Siap. Bang Fandi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bang karena sudah mau bergabung bersama dengan Tribun Lampung. Nah, Bang Fandi, sebelum kita mulai nih, bagaimana kabarnya hari ini Bang? Apa putus-putus Mbak? Iya, Bang Fandi, gimana kabarnya? Sinyalnya lancar? Alhamdulillah lancar. Oke, nih Bang langsung aja ya Bang, ada 1, 2, 3 mungkin ya pertanyaan. Pertanyaan pertama gini Bang, Oke. bagaimana sih menurut Abang kondisi minat baca untuk kaum muda khususnya di Lampung saat ini? Kondisi minat baca khusus di Lampung saat Ya, ini. betul. Kalau kondisi minat baca di Lampung untuk saat ini, aku sih mikirnya itu relatif ya. Kalau untuk generasi yang memang kekinian, memang dia lebih ke arah membacanya dia era digital ya. Lebih ke mungkin apa yang ada di handphone dia. Sesimpel Al-Quran. Rata-rata kalau yang muda-muda ada dia di handphonenya. Atau novel, dia bisa PDF gitu ya. E-book lah gitu. Nah, beda lain cerita kalau memang dia dari sudah sejak lama terbiasa baca buku. Kalau nggak baca buku asli dia nggak afdol, ya pasti dia membaca dan beli dia ke Gramedia. Kalau aku sih bilangnya itu relatif ya. Kalau aku sendiri lebih ke arah yang digital. Jadi aku minat baca tetap karena untuk fleksibilitas juga akhirnya aku membaca dimanapun bisa di handphone gitu. Seperti itu. Oke Bang Fandi. Nah, tadi kan Bang Fandi bilang kalau misalkan minat baca itu sebenarnya relatif ya Bang ya, itu bisa pakai. Benar. Nah, terkait dengan kan kita baru aja nih ada perpusda modern lah ya, atau perpustakaan modern yang baru aja beroperasi bulan Februari lalu nih Bang. Nah, menurut Bang Fandi sendiri, apakah dengan keberadaan perpusda ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk minat baca anak muda di Lampung Bang? Oke. Kalau menurut saya cukup sangat bisa berpotensi ya meningkatkan minat baca orang-orang yang ada di Lampung. Apalagi kalau fasilitasnya memadai, itu fasilitas nomor 1 sih kalau menurut aku. Karena kita nggak cuma membaca tok gitu, tapi apa yang bisa kita dapatkan selain membaca, misalnya kenyamanannya gitu, keamanannya, seperti itu sih Mbak. Oke. Potensinya sih oke banget, potensinya besar sih. Karena ini baru kan, maksudnya pindah tempat baru. Yang lama mungkin beberapa udah yang pernah ke sana, dan ini tempat baru, orang-orang kayak penasaran mungkin gitu. Oke. Nah, kalau misalkan dinilai nih Bang, pakai angka gitu. Menurut Abang dampaknya seberapa besar sih Bang nilai 1 sampai 10 dengan adanya 1 perpusda sampai ini? 10 ya. Hah? 1 sampai 10 kalau Iya. saya sih 7 lah.
Tujuh, oke. Jadi ada bisa Karena dikatakan lumayan besar juga nih ya dampak dari iya, Perpusda ini. benar. Karena cukup bikin penasaran apa aja sih yang ditawarkan oleh Perpusda sekarang gitu. Dan memang potensinya besar ya gitu. Oke. Nah, Bang, terkait dengan adanya Perpusda juga kan katanya Perpusda ini mengusung konsep yang modern juga, apalagi sekarang ini kan kita di era digital. Menurut Bang Fadi sendiri penting gak sih Bang Perpusda ini itu dilengkapi dengan sistem digital? Karena mengingat semua kan sekarang serba digital Bang, kayak misalkan untuk mendaftar sebagai anggota, terus juga meminjam buku dan juga mengembalikan buku. Nah, menurut Bang Fadi sendiri Oh, bagaimana Bang? penting banget. Karena memang zamannya seperti itu ya sekarang. Apalagi harapan saya dengan seperti itu jadi mempermudah, bukan mempersulit gitu loh. Kayak misalnya kita sekarang harusnya ada ini ya, kalau nggak salah kabarnya saya dengar ada apa ya, kartu perpus, dan itu bisa sefleksibel. Misalnya kita meminjam buku di Jakarta, terus bisa balikin di Lampung. Itu kan akhirnya bisa memudahkan kita sebagai pembaca ya. Jadi nggak ribet-ribet lah gitu, memudahkan. Dan kalau misalnya di di era sekarang memang harus digital sih Mbak. Oke. Memudahkan pembaca, terus meningkatkan kenyamanan di sana. It's okay. Malah kadang-kadang kalau bisa bikin orang-orang itu lupa waktu gitu loh, baca Karena di sana. membaca. Iya, karena nyaman di sana gitu. Oke. Nah Bang, harapan kedepannya nih dengan adanya perpustakaan daerah yang mengusung konsep modern untuk minat baca kaum muda di Lampung seperti apa harapan dari Bang Fandi? Harapannya, walaupun tadi saya bilang 7 ya, kenapa nggak 10 gitu loh. Karena memang harus banyak yang di-upgrade lagi gitu loh. Oke. Ya, yang jelas memang karena baru harapannya tetap ada apa ya, tambahan-tambahan mungkin, dan sosialisasinya juga harus dikencangin lagi, karena kalau nggak ada sosialisasi ya percuma juga ya kan Mbak. Makanya Oke. setelah dikencengin upgrade-nya, kualitas bukunya juga harus merambah ke anak-anak yang apa ya, remaja-remaja tuh yang memang mahasiswa-mahasiswa. Mudah-mudahan dengan kedepannya dengan misalnya ada perpusda yang baru yang lebih modern sekarang ya, perpusda yang lebih modern, anak-anak mahasiswa yang kos, daripada dia bingung ngapain ya gitu, TikTokan segala macam, mending baca buku di perpusda gitu loh. Kayak gitu sih harapannya, bisa orang-orang yang gabut nggak bingung harus ngapain, ke perpusda. Oke. Dan motor juga aman gitu loh, nggak ada ya, Ada keamanan tim juga keamanan penting. ya, sistem keamanan yang baik tentunya Benar, ya Bang. aman dan nyaman harus ada ke depannya. Oke, luar biasa sekali nih Bang Fandi. Terima kasih banyak Bang atas waktunya dan juga berbagi ini ya ilmu nih bersama dengan Tribuners di rumah. Eh, itu tadi bisa dikatakan sebagai pertanyaan terakhir ya Bang. Terima Yap, kasih siap. banyak dan selamat kembali bertugas atau beraktivitas kembali Bang. Ya, Ya Tribuners, baiklah tadi kita sudah mendengarkan narasumber kita berbicara tentang seperti apa sih minat baca dari kaum muda di Provinsi Lampung dan seperti apa juga dampak atau peran penting dari keberadaan perpustakaan daerah di Lampung untuk meningkatkan minat baca. Ternyata jawaban dari kedua narasumber kita memang sebenarnya perpustakaan daerah ini memiliki peran yang cukup signifikan untuk membantu meningkatkan minat baca dari anak muda di Lampung. Ya Tribuners, pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Lampung diklaim meningkat. Hal itu setelah adanya gedung baru Perpusda Provinsi Lampung yang bertema modern atau berlokasi di Jalan Z.A. Pagar Alam, Bandar Lampung. PLT Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Ratna Dewi mengklaim jumlah pengunjung Perpusda Provinsi Lampung sejak dibuka pada 7 Februari 2023 lalu hingga 18 Maret 2023 sudah mencapai 5.894 orang. Atau dalam perhitungan harian, diperkirakan ada lebih dari 100 pengunjung per harinya. Menurut Ratna Dewi, pengunjung yang datang masih tetap dominan memakai pelayanan perpustakaan dengan konvensional.
Pengunjung masih banyak yang mencari literatur dalam bentuk buku untuk dibaca di Perpusda Provinsi Lampung. Padahal perpustakaan tersebut dihadirkan dengan menggunakan konsep yang modern. Pantauan Tribun saat berada di Perpusda Provinsi Lampung, beberapa pengunjung yang datang kebanyakan merupakan pelajar dan juga mahasiswa. Mereka yang datang ke Perpusda Provinsi Lampung lebih banyak menggunakan ruang baca. Mereka di sana banyak mencari literasi, menulis tugas akademik, dan ada juga yang sekedar membaca buku biasa. Hanya sedikit dari pengunjung yang menggunakan layanan baca digital yang telah disediakan di perpustakaan berkonsep modern itu. Selain pelayanan berkonsep modern yang belum banyak digunakan pengunjung, penggunaan bangunan di perpustakaan itu juga belum sepenuhnya. Pengunjung masih hanya diperbolehkan berada di lantai dasar saja. Sementara untuk lantai 2 digunakan sebagai kantor dinas perpustakaan dan kearsipan Provinsi Lampung. Sementara untuk lantai 3, 4, dan 5 pun belum difungsikan hingga saat ini. Direncanakan pada bulannya lantai 1 yakni untuk lobi, ruang informasi atau e-library dan ruang baca utama. Lalu untuk lantai 2 untuk ruang baca utama dan e-library. Untuk ruang baca utama dan ruang deposit. Lantai 4 untuk kantor pengelola dinas perpustakaan dan lantai 5 adalah untuk roof garden. Selain 3 lantai yang dibangun utama yang menjadi bangunan utama yang belum difungsikan, gedung bundar tengah, gedung sayap kiri dan gedung sayap kanan dengan perkiraan luas bangunan gedung mencapai 10.000 meter juga belum difungsikan. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Lampung. Tribuners, di sini saya Soma, reporter dari Tribun Lampung, sedang ada di dalam perpustakaan modern Provinsi Lampung. Bisa dilihat para pengunjung datang di lantai 1 untuk berduduk-duduk maupun mengerjakan tugasnya serta mencari buku-buku literasi yang diperlukan. Ibu, makasih ya. Nah, Tribuners, untuk diketahui saat ini dari 5 lantai perpustakaan yang digunakan baru 2 lantai, yakni lantai 1 dan lantai 2, di mana lantai 1 adalah untuk memfasilitasi bagian pelayanan keperpustakaan, serta lantai 2 perkantoran dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Nah, bisa dilihat kalau di sini ada layanan umum dan referensi. Lalu juga ada pelayanan anak, kesehatan, musola, laktasi, dan iptek. Lalu di sisi selanjutnya juga ada ruang literasi, aula, ruang berkala, pelestarian server, dan pojok baca digital. Terima kasih. Ya. Sedangkan bila nampak dari luar gedung perpustakaan modern, bisa dilihat kurang lebih cukup megah ya.
Ya, Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya Perpustakaan Modern Provinsi Lampung ini sudah dioperasikan sejak awal Februari 2023 kemarin. Meski sudah dioperasikan, proses transformasi perpustakaan daerah Provinsi Lampung dari yang bentuknya konvensional menjadi modern masih berlangsung pada tahun 2023 ini. Pantauan dari Tribun Lampung pada Jumat 24 Maret 2023, gedung baru dari perpustakaan modern yang digadang akan menjadi perpustakaan termegah di Provinsi Lampung sejak tahun 2018 itu masih memiliki batasan dalam fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Pengunjung hanya bisa menikmati fasilitas di lantai 1 bangunan utama dari perpustakaan modern itu saja. Di lantai 1 tersebut menumpuk menjadi satu, yakni ada lobi, ruang informasi, dan juga ruang baca utama. Lalu ada ruangan ilmu pengetahuan dan teknologi, musola, ruang laktasi atau ruang menyusui, pelayanan kesehatan, dan pelayanan umum serta referensi. Kemudian ada juga aula, ruangan server dan pojok baca digital yang juga terdapat di lantai 1 gedung utama Perpustakaan Modern Provinsi Lampung. Seharusnya keseluruhan layanan tersebut tersebar dalam 3 lantai berbeda, di mana secara konsep gedung utama perpustakaan modern memiliki 5 lantai dengan masing-masing fungsinya. Saat dikonfirmasi belum difungsikannya sejumlah fasilitas perpustakaan modern tersebut masih berkenaan dengan progres pembangunan yang belum usai. Pustakawan ahli media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Nelawati Ningsih, yang mengkonfirmasi hal tersebut. Meski belum berfungsi seutuhnya, Nelawati Ningsih mengatakan jumlah kunjungan di perpustakaan modern itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan lokasi perpustakaan yang ada sebelumnya. Nelawati mengklaim jumlah pengunjung perpustakaan daerah Provinsi Lampung terhitung sudah mencapai hampir 6.000 pengunjung hingga Maret 2023 ini. Untuk lokasinya sendiri, perpustakaan daerah ini dipindahkan ke bangunan baru yang berada di Jalan ZA Pagar Alam Bandar Lampung atau dekat dengan kawasan pendidikan di Kota Bandar Lampung. Hal itu menjawab permasalahan kurang efektifnya fungsi perpustakaan daerah Provinsi Lampung karena lokasinya yang semula saat ini jauh dari zona pendidikan. Dan setelah di lokasi yang baru, semua kalangan sudah mengunjungi perpustakaan modern ini, mulai dari perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, PAUD, dan juga masyarakat umum. Dikarenakan lokasinya yang sangat strategis dekat dengan kawasan pendidikan. Menyoal tentang pembangunan perpustakaan modern, Nelawati Ningsih tidak banyak mengetahui. Pihak Perpustakaan Modern Provinsi Lampung sejak ini dijelaskan Nelawati hanya mengetahui akan ada proses finalisasi pembangunan gedung utama perpustakaan modern. Adapun proses finalisasi pembangunan gedung utama akan dilakukan pada tahun 2023 ini juga. Sementara kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung akan berada di lantai 4 jika mengikuti dengan konsep awal pembangunan. Berikut wawancara dengan pustakawan ahli media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Nelawati Ningsih. Berada di Gedung Perpustakaan Modern Provinsi Lampung, dan di hadapan kita sudah ada Bu Nelawati ya Bu ya, pustakawan di perpustakaan ini. Bisa disapa dulu Bu, Tribuners namanya. Tribuners ya. Halo Tribuners. Iya. Selamat pagi menjelang siang. Iya Bu, nama lengkap dan jabatannya kalau boleh tahu gimana nih Bu? Nama saya Nelawati Ningsih lengkapnya. Jabatan pustakawan ahli media di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Iya Bu, kita mau tanya nih, kan Perpustakaan Modern Provinsi Lampung ini sudah lebih sebulan dikit ya Bu ya, beroperasi di tempat baru. Bagaimana Bu perkembangan pengunjungnya Bu? Alhamdulillah dengan posisi gedung baru sekarang ini yang memang letaknya cukup strategis, di mana berada dalam lingkungan pendidikan
ada perguruan tinggi, ada sekolah SD, SMP, SMA. Antusias pengunjung ke gedung baru ini cukup luar biasa dibanding dengan gedung lama. Mungkin 100% lebih jumlah pengunjungnya dalam setiap harinya. Ini dalam kurun waktu sebulan lebih, pengunjung yang sudah tercatat pada data layanan perpustakaan ini sudah mencapai 5.294 orang. Itu dalam sampai dengan 18 Maret 2023 ini, dari 10 Januari 2023 ini. Dari kalangan mana aja Bu di tempat yang baru? Pengunjung beragam, ada dari mahasiswa, anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, bahkan anak TK luar biasa. Jadi TK-TK sudah banyak program untuk kunjungan sebagai sudah diagendakan ya menjadi kunjungan wisata pendidikan ya, wisata pendidikan. Jadi banyak TK-TK, PAUD sudah mulai berkunjung ke perpustakaan. Ya, ini hal yang luar biasa karena itu sesuai dengan program kita untuk menumbuh kembangkan minat baca anak sejak usia dini. Ini luar biasa. Dari sekolah-sekolah juga baik perorangan maupun secara rombongan, ada secara klasikal itu pada datang ke perpustakaan. Dan mereka baru terbuka gitu. Ternyata di perpustakaan banyak pilihan bahan bacaan yang mereka butuhkan. Iya. Untuk meningkatkan minat baca itu tadi Bu, ada program atau event yang dihadirkan perpustakaan nggak Bu? Banyak program yang dibuat di perpustakaan, ya, yang diperuntukkan perpustakaan, termasuk di sini dalam peningkatan budaya baca. Kami juga yang baru-baru ini kita menyelenggarakan kegiatan festival literasi, di mana pada kegiatan festival literasi itu kami berkolaborasi dengan kegiatan Perpustakaan Nasional RI, yaitu kegiatan PILM, peningkatan integritas masyarakat. Di sana menghadirkan beberapa tokoh untuk talk show ya dalam acara tersebut, tentunya dalam rangka meningkatkan budaya baca, meningkatkan kecerdasan masyarakat, tentunya ini untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kegiatan talk show itu kita juga menghadirkan ada Ketua DPRD Lampung, di mana karena beliau berhalangan diwakilkan oleh Ketua Komisi 5 Bapak Haji Anwar. Itu juga beliau memberikan materi pada talk show tersebut. Kemudian ada dari Perpustakaan Nasional RI, jadi ada pustakawan ahli utama dari Perpustakaan Nasional RI juga memberikan menjadi narasumber pada talk show tersebut. Kemudian ada penulis Lampung, Eriska Febriani ya, itu penulis nasional yang dimana buku-bukunya sudah banyak difilmkan, jadi sudah banyak karya penulisannya. Kebetulan beliau dari Lampung, ya asal dari Lampung, sudah menjadi penulis nasional. Dan kita juga menampilkan wirausahawan owner dari Samia, ya dari Samia Pak Mulyadi. Ya alhamdulillah itu semua beliau berangkat dari kebiasaan membaca sehingga menjadi pada orang sukses. Dikasih percontohan ya Bu, ya. Itulah bukti nyata dengan membaca bisa membuat orang sukses gitu. Kemudian pada festival literasi juga di sini melibatkan Bunda Literasi seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jadi ada Bunda Literasi dari 15 kabupaten kota, Bunda Literasi provinsi. Tentunya di sini Bunda Literasi sebagai role model dalam mempromosikan atau dalam menumbuh kembangkan budaya baca pada masyarakat. Jadi peran Bunda Literasi ini sangat luar biasa dan pengaruhnya sangat hebat. Bunda seorang ibu yang tentunya akan memberikan teladan kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya untuk menumbuh kembangkan minat baca di masyarakat. Iya. Kan ini kan kita seperti menggebu-gebu nih meningkatkan indeks literasi. Iya betul. Angka kita di Lampung saat ini berapa ya Bu untuk indeks literasi? Untuk tahun 2023 hasil analisa
periksa tahun 2022, ini Provinsi Lampung ada pada angka 59,99, di mana angka ini memang masih ada di bawah nilai rata-rata nasional yaitu 64,9. Tentunya ini harus ditingkatkan, dan peningkatan indeks literasi ini perpustakaan provinsi tidak bisa bekerja sendiri. Ini juga akan melibatkan perpustakaan dari kabupaten kota, bunda literasi kabupaten kota. Bahkan di Lampung ini alhamdulillah sudah banyak bunda literasi itu dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa juga sudah ada bunda literasi gitu. Tentunya mudah-mudahan dengan ada bunda literasi ini peningkatan indeks literasi masyarakat di Provinsi Lampung akan lebih meningkat lagi. Jadi kegiatan-kegiatan literasinya akan lebih jelas lagi, akan dirasakan lagi oleh manfaatnya oleh masyarakat. Kalau target kita untuk tahun mendatang nyampe berapa tuh Bu nilainya? Ya kita upayakan di atas rata-rata lah. Di atas Kalau rata-rata bisa di dulu. atas rata-rata mungkin bisa sampai 6,5 atau sampai 7 lah gitu. Kenaikannya. Kita upayakan kenaikannya. Tentunya ini bukan pekerjaan yang mudah untuk meningkatkan itu. Karena ini tentunya ini juga berkaitan dengan indeks literasi di kabupaten kota. Jadi indeks literasi provinsi tergantung pada indeks literasi di kabupaten kota. Ya. Bu, tadi kan kita sempat masuk nih dari luar, dari 5 lantai di gedung utama, nyatanya kan masih 1 lantai yang bisa dinikmati pengunjung. Nah, ini rencana role model perpustakaan modern ini nantinya seperti apa ya Bu kalau udah 100%? Ya. Konsep awal memang kami mempunyai konsep perpustakaan modern dan multifungsi gitu. Tentunya ini juga hal ini perlu dukungan dari semua pihak ya. Ini pemerintah sudah luar biasa nih, pemerintah Provinsi Lampung membangun gedung yang megah ini. Jadi konsep awal lantai 1, lantai 2 dan 3 itu untuk layanan. Jadi lantai 1 untuk layanan anak, layanan difabel, lansia, kemudian ada puspa iptek, ada galeri, dan ada layanan umum. Kemudian di lantai 2 itu ada layanan umum juga, kemudian ada sinema, ruang pertemuan, kemudian lantai 3 itu ada ruang layanan deposit dan referensi, dan ruang lantai 4 itu untuk administrasi ya, untuk sekretariat, untuk pimpinan, dan untuk ruang pengembangan. Ya. Artinya Bu, di lantai 1 yang saat ini berjalan, itu layanannya sudah apa aja ya Bu? Sekarang yang ada di lantai 1 ada layanan anak, kemudian ada layanan umum, ada ruang pelestarian, kemudian ada layanan Pocadi, pojok baca digital, dan ruang referensi. Referensi. Ya. Berarti memang ditaruh di lantai 1 semua untuk sementara ya Bu? Sementara lantai 1 semua. Untuk rencana pengembangan perpustakaannya Bu, di tahun ini ada nggak? Untuk pembangunan ya, untuk pembangunan perpustakaan insya Allah ini untuk lantai 3 dan 4 akan disempurnakan pada tahun ini, karena yang melakukan pekerjaan itu adalah dari Dinas PU tentunya. Mudah-mudahan mohon dukungan bersama, mohon doa bersama, tahun ini perpustakaan bisa sudah dimanfaatkan secara sempurna. Ya Bu, terakhir ajakannya Bu untuk Tribuners nih untuk datang ke perpustakaan. Ya, baik untuk Tribuners, mari kita datang ke perpustakaan. Jangan takut datang ke perpustakaan, jangan segan-segan atau jangan datang ke perpustakaan, karena kalian bisa beraktivitas di perpustakaan. Perpustakaan ini merupakan ruang terbuka di mana segala kegiatan bisa dilakukan di perpustakaan. Kalian bisa mencari sumber-sumber informasi yang kalian butuhkan untuk menambah wawasan, untuk menambah keterampilan, dan insya Allah kedepannya menjadi mensejahterakan masyarakat dan kalian semua. Dan gratis tentunya. Gratis, ya, pinjam buku gratis, jadi anggota gratis. Memanfaatkan silahkan. Mau dari jam berapa sampai jam berapa di perpustakaan silahkan. Ya, siap. Nah itu tadi Tribuners, dialog kita dengan Bu Nelawati. Jadi untuk para Tribuners langsung saja ke perpustakaan Provinsi Lampung yang letaknya
Baiklah Tribuners, itulah Mata Lokal Lampung Insight terkait dengan bangunan perpustakaan modern di Provinsi Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan menarik lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, YouTube Tribun Lampung Official, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung setiap harinya. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat siang menjelang sore dan sampai jumpa.